Kalau ke Korea Selatan cuma pergi ke Myeongdong, Hongdae, kulineran dan segala macam, bosen gak sih? Gimana kalau misalnya kita museum date di Korea? Yang pertama nih, memang ada kurang praktis sih, harus naik kereta terus ganti naik bus. Tapi pasti kebayar sih, karena museum ini gokil banget. Yang pertama, kita buka dengan Sodaemun Museum of Natural History. Tiket masuknya cuma 7.000 won, jadi sekitar 70 ribuan lah ya. Murah banget. Kenapa gue bilang murah? Karena kualitas museumnya luar biasa. Dan kalau ditanya, kenapa sih harus ke museum ini? Jawabannya, ya kelihatan lah ya. Fosil dinosaurusnya luar biasa keren di sini. Di pembukaan lantai 1 udah ada kepala Triceratops, Tyrannosaurus, dan bintang utamanya tuh, Acrocanthosaurus. Luar biasa sih. Di mana lagi coba bisa ketemu Acrocanthosaurus? Kalau nggak di US mungkin? Kalau di Indo kan belum ada ya. Dan untuk bisa nikmatin museumnya, kita pergi ke lantai 3 dulu ya, sesuai arahannya. Sebelum sampai ke lantai 3, salfok sedikit nih di lantai 2, karena bisa dilihat pemandangannya gokil banget. Ada paus biru yang kayaknya 1:1 deh, itu gede banget. Terus pemandangan dari atas, Acrocanthosaurus yang makin keren sih. Gak sabar buat lihat yang lainnya yang ada di museum ini nih. Lantai 3 ini tuh menjelaskan tentang penciptaan alam semesta yang dibuka dengan beberapa diorama dan juga replika dari alat-alat yang digunakan oleh manusia untuk meneliti alam semesta. Dan teori penciptaan alam semesta yang dipakai atau menjadi dasar di museum ini adalah teori Big Bang, yang mana merupakan teori yang menyatakan bahwa alam semesta itu berasal dari partikel tunggal yang meledak dan menyebar, kemudian membentuk alam semesta yang seperti sekarang ini. Teori Big Bang sendiri ini tuh ditemukan sama George Lemaitre, yaitu seorang pastor Katolik Roma yang juga sekaligus fisikawan. Kemudian dikembangkan oleh Alexander Friedman. Bisa dilihat ya kalau misalnya penjelasan dari teori Big Bang di museum ini tuh dengan layar interaktif dan video yang benar-benar mudah banget untuk dimengerti. Ya meskipun nggak ngerti tapi enjoyable banget buat ditonton dan jadi paham. Lanjut ke ruangan berikutnya, ini tuh ada timeline-nya ya. Jadi dari si awal pembentukan, awal penciptaan tuh tadi, kemudian sampai bisa jadi ke bumi yang bentuknya kayak sekarang ini. Nah, berikutnya kita lanjut ke lorong yang mana tuh kayak semacam ngelewatin planet-planet di galaksi kita ini, sampai masuk ke dalam bumi. Di dalam bumi kita ngelihat ada lahar, kemudian batu-batu alam, sampai ke batu-batu mineral yang bisa nyala kayak gini. Kemudian lanjut sampai ke pembentukan daratan. Dan langsung masuk ke bagian evolusi dari hewannya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya hewan kan awalnya tuh muncul dari hewan-hewan laut dulu. Kemudian naik ke daratan, berevolusi sampai menjadi dinosaurus. Dan dinosaurus pertama yang ketemu adalah Triceratops, dinosaurus herbivora yang hidup di zaman Cretaceous akhir, yang sangat dikenal dengan 3 buah tanduk yang ada di kepalanya. Sesuai namanya ya, wajah dengan 3 tanduk. Lanjut ada Stegosaurus yang terkenal banget sama ada lempengan di bagian punggungnya yang sampai ke ekor, dan di pangkal ekornya ada duri-duri yang sangat tajam yang digunakan untuk melindungi diri dari pemangsanya. Lanjut ada Tyrannosaurus Rex, sang raja dinosaurus ya. Sesuai namanya, sang raja tirani. Kelihatan dari kepala dan giginya yang besar dan juga sangat mengerikan. Fun fact-nya, jarinya tuh cuma ada 2 guys, dan lengannya super pendek. Berikutnya ada dinosaurus yang keras kepala, namanya adalah Pachycephalosaurus. Coba gue tantang deh, diulang, bisa lancar nggak kalian ngomongnya? Ya sekalipun ya di video kelihatannya kayak gue enjoy banget nih, kayak museum serasa punya sendiri dan bisa nikmatin ngambil shoot sana sini tanpa ada gangguan orang. Tapi mungkin kalian perlu tahu aslinya kali ya. Coba didengerin. Ya gitu deh guys. Salah satu alasan kenapa jadinya gue banyakan dubbing pakai voice over, karena ya memang gak sekondusif itu untuk misalnya gue ngelakuin teks suara di saat itu gitu ya, real time, karena berisik. Ya anyway, kita lanjut lah ya. Dari zaman dinosaurus masuk ke zaman es. Ini replika dari mamutnya. Wah, luar biasa sih.
mulai dari bulu-bulunya, kemudian ada gadingnya, bahkan dibikin diorama esnya gitu juga keren banget sih. Sebelahnya nggak lupa ada saber-tooth tiger. Ini tuh salah dua dari hewan zaman es yang super terkenal. Ada mamut dan juga harimau bergigi pedang. Setelah dari hewan-hewan zaman es, lanjut ke hewan-hewan yang ada di zaman modern. Gak hanya di air, tapi di daratan dan di udara juga lengkap. Mulai dari aves, mamalia, reptil, bahkan serangga, semuanya lengkap ada. Tapi yang bikin wow dari si museum ini tuh bukan sekedar banyak dan lengkap koleksiannya aja, tapi kualitas dari koleksiannya ini tuh luar biasa banget sih. Lihat aja nih, dari reptilnya, kulitnya, matanya, dan posenya luar biasa sih. Ini kalau dibilang satu kata untuk menggambarkan Sodemon Museum of Natural History, menakjubkan. Asli, menakjubkan sih. 이어지는 따뜻한 기억 따뜻한 그릇 속에 담긴 의미 하얗게 쌓인 그 희망의 조각들 새로운 날을 향한 소망의 기도 우리 마음에 깊이 새겨지네 설날의 꿈 새롭게 피어난 소망 하루의 시작을 밝혀주는 빛 Beres dari lantai 2, turun ke lantai 1 dan masuk ke Human and Nature Hall. Di sini kita belajar tentang posisi kita nih manusia di dalam ekosistem. Dan gak hanya sekedar manusia aja yang ada di ekosistem alam, tapi kan ada juga makhluk-makhluk lain, mulai dari makhluk pengurai dan sebagainya macamnya. Salah satunya untuk makhluk pengurai yang ada di air, ini tuh ada ikan-ikan yang mana digambarkan dengan kolam interaksi dari si ikan-ikannya ini. Dan lucu banget sih, anak-anaknya bisa main sama ikan gitu. Di sini juga dibahas tentang perubahan iklim alam yang mana nggak hanya sekedar faktor alam aja yang jadi penyebabnya, tapi ada juga turut campur dari tangan manusianya. Mulai dari pembuatan pabrik, pelebaran hutan yang nggak mikirin faktor dari alamnya sendiri, penggundulan hutan, terus juga hasil buangan pabrik yang nggak dipikirin hasil olahan limbahnya seperti apa, ujung-ujungnya ngerusak alam dan ngebikin beberapa spesies dari hewan-hewan yang ada di bumi kita ini sekarang udah jadi punah. Ini kan salah satu hal yang sangat disayangkan banget ya kalau misalnya terus berlanjut dan nggak ada perubahan gitu. Sebagai refleksi diri, rasanya manusia tuh tahu dan paham betul kalau misalnya Tuhan ngasih alam ini tuh untuk kita manfaatin. Tapi ingat, manfaatin bukan dihabis-habisin. Pas banget juga di bagian salah satu lorongnya ada pameran dari Animal Action yang cuman terbatas sampai 16 Juni. Dan kebetulan gue datang kan 13 Juni, jadi pas masih jalan si pamerannya. Isinya balik lagi, ini dibikin takjub sih sama koleksian dari Sodemon Museum of Natural History yang mana kualitasnya luar biasa banget. Bisa dilihat posenya dan kualitas dari si koleksiannya ini tuh, waduh, levelnya beda banget sih. Levelnya mantep banget. 별처럼 빛나 생활의 꿈속에 숨겨진 마음 그지만 날 새해를 기억하며 이 밤의 꿈이 영원히 이어지기 주는 빛. Hampir kelupaan, lantai 1 nih, belum kita bahas abis. Diawali dengan adanya kerangka kepala dari Triceratops dan juga Tyrannosaurus Rex, dan bintang utama dari Sodemon Museum of Natural History, yaitu Acrocanthosaurus. Kalau diibaratin tuh, Tyrannosaurus tuh adik-adikannya dari Acrocanthosaurus. Kenapa bisa dibilang gitu? Bukan dari spesies atau familinya yang sama, tapi dari tempat tinggal dan tahun tinggalnya dulu. Tahun hidupnya dulu. Yaelah, belibet. Acrocanthosaurus dan Tyrannosaurus tuh hidup di daerah yang sama, yaitu di bagian Amerika Utara.
Kalau Acrocanthosaurus itu tuh hidup di zaman Cretaceous awal, yang mana tuh sekitar 100 sampai 145 juta tahun lalu, sedangkan Tyrannosaurus Rex hidupnya tuh di zaman Cretaceous akhir, itu sekitar 65 sampai 100 juta tahun lalu. Jadi sebelum adanya Tyrannosaurus Rex, Acrocanthosaurus adalah dinosaurus karnivora terbesar yang ada di Amerika Utara. Meskipun memang kurang praktis ya aksesnya dari pusat kota Seoul ke sini harus naik kereta terus lanjut naik bus, tapi kebayar lunas nggak sih sama museum yang luar biasa kayak gini? Beres dari Sodiamun Museum of Natural History, kita lanjut naik kereta untuk pindah ke museum berikutnya nih, yaitu kalau tadi museumnya tentang fosil dan segala macamnya, kita masuk ke museum seni kali ini, yaitu adalah Leo Museum of Art. Untuk bagian museumnya sendiri sebetulnya gue ngerasa nggak begitu istimewa gimana. Cuma memang waktu gue cek di Google, cukup menarik perhatian dan kayaknya bagus, kayaknya ya. Tapi setelah gue datengin, ini sih kalau gue bisa bilang unbelievable sih. Gue nggak akan banyak-banyak cerita karena gue juga bukan pakar seni, tapi kalian lihat aja deh, luar biasanya museum ini. Semoga gue bisa capture dengan baik ya di video gue. Itu tuh tadi salah 3 dari instalasi yang menurut gue secara personal luar biasa keren sih. Terutama yang kedua tuh, yang mana kayak semacam pohon Natal tapi di musim gugur. Itu entah kenapa gue ngerasa deep banget sih untuk value-nya. Terus ini juga ada snowman gitu yang entah kenapa nggak habis-habis. Gue nggak ngerti deh, kayaknya setiap sudut museum ini tuh semuanya seni gitu. Bahkan ya ini nih, kayak pintu keluar aja gue salah gitu. Kayak gue anggapnya itu salah satu instalasi seni ya, padahal gitu aja kan. Lihat lampu ini aja kayak instalasi seni gitu. Gue kurang paham lah pokoknya. Tapi balik lagi, sesuai dengan statement gue kalau museum ini tuh luar biasa keren sih. Leo Museum of Art sih kacau sih, asli kacau. Can't forget the memories of you. 영원히 잊을 수 없는 너와의 추억. 이제는 이 노래로 위로받고 싶어. 이 노래 가사에 전하고 싶어. 전하고 싶어. By the way, Leo Museum of Art ini tuh sebetulnya nggak hanya majang instalasi seninya aja, tapi juga memamerkan koleksian dari guci-guci, terus keramik-keramik, dan juga perkamen ataupun lukisan yang syarat banget sama nilai historikal dari Korea Selatan sendiri. Tapi jujur, kalau buat gue sendiri, instalasi seninya mereka ini tuh benar-benar di luar nurul sih. Can't forget the memories of you. 변화의 시간 속에서도 간직하고 있는 너와의 소중한 추억들. 이 노래를 통해서만 위로받을 수 있어. 80년대 향수 90년대 리듬을 담아 이 노래로 그대에게 전하고 싶어. 전하고 싶어. 이제는 이 노래만 내 맘을 달래줄 거야. 이 노래 속에 내 모든 것을 담아. 이제는 이 노래로 위로받고 싶어. 이 노래 가사에 전하고 싶어. 전하고 싶어. 이 노래 속에 내 모든 것을 담아.
Leo Museum of Art ini bener-bener bikin gue speechless sih, karena asli deh ini luar biasa banget deh museum seni yang satu ini. Waduh, bener lah, gak bisa berword-word, apalagi yang ini nih. Nah lo kebayang nggak, lagi turun eskalator tiba-tiba depannya kalian nih orangnya joget-joget nari kayak gitu, kayak orang kerasukan. Sok mau gimana coba? Aneh nggak? Bingung kan? Ternyata itu tuh tadi orang dari museumnya yang sengaja memang ditugasin buat nari dan segala macamnya. Ya konteksnya ini tuh di bagian museum yang ini adalah instalasi seni tentang suara. Jadi kayak ceritanya si orang itu tuh kayak mungkin dapat bisikan gitu, yang kemudian gerakan tubuhnya mengikuti si suara itu untuk bisa nari dan segala macamnya. Tapi ya kaget nggak sih tiba-tiba di Korea yang udah nggak bisa bahasanya, terus ada orang kesurupan? Ya kan gak lucu ya? Harus gimana coba? Leo Museum of Art sejauh ini tuh gue bisa bilang kalau untuk konteksnya museum seni, ini museum terbaik yang pernah gue datangin sih. Bener deh, undebatable. Golden ray. Hari udah mulai sore dan waktunya kita ngisep perut ya, karena kan udah jalan-jalan ngiterin museum dan bikin perut keroncongan. Dream so bright. Dan restoran yang dipilih adalah Otsu, yang mana ini tuh ya balik lagi adik gue yang pingin sih, karena katanya ini tuh restoran yang dimilikin sama saudara laki-lakinya Jin, salah satu membernya BTS. Ya selain dari itu ya, memang rada unik juga sih, karena yang dijual adalah seromushi atau semacam steam dish yang memang gayanya pakai gaya Jepang ya, Japanese style. Sebenarnya salah satu hal yang bikin menurut gue restoran ini keren adalah pelayanannya sih, karena kita nih untuk orang-orang asing kan datang sini nggak begitu bisa bahasa Korea pastinya ya, tapi mereka dengan ramahnya, dengan sabarnya mau pakai Google Translate buat ngeladenin kita sih, jadi respect sih kalau untuk itunya. By the way, untuk makanannya kita pesen yang paketan, jadi udah ada dagingnya, udah ada sayurannya, dan katanya untuk makannya harus digulung gini. Ya ikutin aja lah ya, gue juga kurang paham, pokoknya tinggal lep aja lah. Bungkus-bungkus terus cocol. Overall gue bisa kasih bintang 4 sih, ya karena memang modelannya steam kan, jadi memang bersih banget sih, rasanya sehat, cuma memang rada pricey sih guys, buat gue ya. No, 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 baby. I'll be by your side. Karena belum ngerasa kenyang dari terakhir makan sore tadi, terus setelah balik Airbnb, gue putusin buat coba cari Kmart di sekitaran Airbnb, dan ketemulah snack mie gemes enak. Unik banget di Korea ada yang beginian. Jadi ya bungkus buat jadi cemilan malam. Ada juga ya sisi ininya di Korea. Sisa sehari di Korea, kira-kira besok ada cerita apa ya?